Maaf Pak, suara nggak ada Pak. Kalau sekarang gimana? Sudah Pak. Oke, tadi ke mute ya. Oke, lanjut. Tadi punya Tia adalah operasi pada kelenjar prostat. Jadi informasinya sebatas itu. Jadi bayangkan kalian kalau ada informasi di rekam medis tapi sebatas remeng apa kurang jelas begitu. Tindakan operasi pada kelenjar prostat. Penyakitnya karena apa? Belum ketahuan sementara. Nah, setidaknya kita sudah ada gambaran kalau prostatnya itu mengalami masalah. Kalau pakai kata kunci prostat itu di ICD-9 bisa kita coba ketemunya adalah di sini mulai ini. Prostat prostatektomi. Nah, prostatektomi ini kan berarti ektomi ini kan dipotong. Tindakan pemotongan pada prostat ya. Nah, nanti di sini ada tindakan yang spesifik. Saya ulangi lagi. Boleh teman-teman bisa menggunakan find and replace di sini. Kata kunci prostat. Nah, hasil temuannya result fontnya ada terus bergerak ada 106. Dari 106 ini ternyata tindakannya banyak banget nih. Mulai dari apa nih? Biopsi. Biopsi berarti pengambilan spesimen, ya kan? Ada kita random dulu ya. Ada X-ray. X-ray berarti ini untuk ronsen pakai magnifier biar gede. Kelihatan enggak? Nah, kita coba pakai kata kunci prostat. Cara membuka pencariannya tadi adalah Ctrl V ya di keyboard. Yang materi ini PDF-nya udah dibagi ya di pertemuan sebelumnya. Tapi saya bagi lagi deh. Siapa tahu kalian sudah nggak nyimpen. Nah, saya bagi. Nah ini untuk ICD 9 TM yang versi PDF. Oke, kita coba cari pakai find and replace juga bisa, boleh. Kita ketik prostat. Prostat. Terus, nah, prostate. Kalau kita enter, nanti akan ketemu hasil pencarian sebanyak 106. Yang dari 106 ini ada beragam pilihan ya. Misalkan saya ambil yang mana nih? X-ray prostat. X-ray berarti untuk apa? Ronsen ya. Nah, ini X-ray. X-ray ini diarahkan ke 87.92.
Nah, 87.92 ini berarti untuk other X-ray of prostate and seminal vesicle. Jadi selain prostat, ada juga seminal vesicle. Oke. Kalau dikaitkan operasi, kalau yang punyanya Tia tadi itu operasi ya. Karena terpental, jadi saya nggak bisa lihat hasilnya lagi ya. Oh ada masih. Operasi kelenjar prostat. Nah, kalau yang kelenjar prostatnya kita coba cari misalkan prostat transuretral. Nah, jadi transuretral ini melalui saluran uretral. Nah, ini dia. Terus ada juga yang mana satu lagi 6061 local excision of prostate. Ini masuknya ke prostatektomi. Ada juga ini yang transuretral prostatektomi. Jadi dia ini operasi besar ya, yaitu memotong pada kelenjar prostat melalui uretral. Disingkat juga tulip. Nih, untuk yang penggunaan ultrasound dalam membantu proses prostatektominya. Kita coba cari ya di internet, ini menarik, bentuknya seperti apa. Kita copy aja, terus di literaturnya kita coba pakai pencarian. Nah, seperti ini dia. Kita pakai Science Direct, nih jurnal nih. Ultrasound prostat Tulsa. Kita coba lihat lagi. Transuretral ultrasound guide laser induction prostatectomy. Atau disingkat TULIP nama tindakannya. Nah, TULIP itu ternyata nama singkatan. Transuretral ultrasound guide laser induction prostatectomy. Jadi operasi pada kelenjar prostat di mana dipandu atau dibantu menggunakan WSG ya. Untuk codingnya sendiri tadi kita bisa lihat bersama 60.21. Itu untuk yang tulip. Terus yang lainnya yaitu transuretral resection prostate TURP. Jadi dari satu jawaban bahasa bahasa awamnya punya si siapa tadi? Punyanya Tia ini bisa berkembang ke banyak tindakan ya, coding tindakan. Transuretral resection of prostate. Kalian boleh cari literaturnya ini apa gitu. Oke. Nah, ini untuk yang transuretral resection of prostate atau TURP 60.29 ya tadi ya. Lihat
pakai referensinya Mayo Clinic. Nah, ini terkenal juga. Pertanyaannya berarti TURP ini tindakan untuk pasien laki-laki atau perempuan? Untuk pasien laki-laki atau perempuan TURP ini? Untuk pasien laki-laki atau perempuan TURP ini? Transurethral resection of prostate. Laki-laki. Iya, pinter. Karena memang khusus hanya untuk laki-laki. Kodenya 60.29. Oke, jadi untuk punya Tia nanti walaupun itu istilah umum, tapi nanti bisa dikaitkan dengan tindakan yang ada di ICD 9CM. Terus yang kedua punyanya Anissa Fatonah tadi. Di kolom chat operasi apa itu? Vasektomi. Oke. Apakah di ICD 9 ditulis vasektomi gitu? Coba kita cek ya. Eh, Vasektomi. Halo, Anissa Fatona. Iya, Pak. Nggak ada? Jadi apa nih? Kalau menemukan kayak gini, solusinya gimana? Bisa kalian dibantu pakai internet, ya kan? Terus pakai petunjuk aja gini. Vasektomi, sektomi adalah. Nah, nanti rujukannya kan beragam tuh. Ada dari berbagai sumber. Nah, di beberapa rujukan itu biasanya menyertakan bahasa medisnya. Ya, misalkan dari Alomedica. Alomedica ini kan salah satu platform pelayanan kesehatan ya. Biasanya referensinya bagus-bagus juga. Nah, di sini vasektomi adalah metode kontrasepsi pada pria yang dilakukan melalui tindakan bedah untuk mencapai sterilisasi pria, ya kan? Nah, di sini kita coba rujuk penjelasannya ada nggak pakai istilah medisnya. Di situ kalian bisa baca nggak? Bisa, Pak. Apa Pas, tulisan? Ya, vasektomi atau vasektomi tulisannya. Tulisannya loh yang bacanya mungkin vasektomi, Pak. nah begitu ya. Itu cara cari referensi yang. Nah, untuk validitas sumbernya kalian bisa gulung ke bawah kalau di platform-platform kesehatan biasanya menyertakan tuh biasanya jurnal atau buku. Kalau dokter biasanya bukunya bacanya bagus-bagus loh. Di sini juga disebutkan nih pakai vasektomi. Kita bacanya vasektomi. Oke, kita coba cari di ICD 9-nya jangan vasektomi, tapi vasektomi. Ada enggak di ICD 9? Nah, kan ketemu. Setidaknya hasil pencarian menggunakan kata kunci vasektomi ada berapa nih? Satu, dua, Ada tiga. 3. Ada tiga. Gitu ya. Kalau untuk alfabetiknya berdasarkan fase alfabetik juga ketemu vasektomi. Di sini ada yang komplit, ada yang parsial. Ini kodenya sama. Ada yang mau nanya enggak? Apa bedanya komplit sama parsial? Walaupun kodenya sama sih, sama-sama 63.73. Kalau kembali ke ini, ke pengertian tadi, vasektomi apa sih? Ini visualisasinya gimana? Yang dipotong apanya nih? Yang ditomi apa?
tindakan bedah untuk mencapai Saluran. iya, saluran. Pertanyaannya salurannya ada berapa? Yang dipotong saluran apa nih? Kita cari rujukannya. Saluran sperma ke buah jakarnya, Pak. Betul. Nah, namanya apa? Vas Pas deferens. deferens. Nah, dari rujukan ini kita belajar. Vas deferensnya ada satu atau dua kalau pria? Buah sakar ada berapa? Ada dua. Nah, kalau misalkan dipotong semua masuk yang komplit. Kalau Komplit. dipotong, kalau yang salah satu parsial, ya, itu konteksnya. Tapi mau komplit maupun sebagian, vasektominya kodenya sama ya, 63.73. Tapi ntar dulu kita cek dulu untuk validasinya kita cek volume 1. Nah, apakah disamakan kodenya? Di vasektomi and ligation of vas different tadi ya. Iya, jadi di sini nggak dipisahkan teman-teman. Pokoknya mau parsial, mau komplit, ya, itu ternyata kodenya sama, 63.73. Oke, gitu ya, teman-teman dan Anissa Patona. Oke, terus tadi yang ketiga punya siapa ya? Yang lain kalau belum boleh tunjukkan, maksudnya kirim di kolom chat. Oke, punyanya Anissa Patona. Oke, operasi angkat rahim. Oke, ini pakai kalimat general. Kalian boleh pakai kata kunci dulu di internet. Kan kita cuma mau cari apa namanya terminologi, studi kasus, kebingungan informasi, lalu kita pakai alat bantu internet, terus kita relevansikan, relatekan dengan ICD-9. Ya, gitu mas. Angkat rahim, operasi angkat rahim. Benar ya? Operasi angkat rahim ya? Revita. Adalah apa sih ini? Gitu. Iya, Pak. Oke, rahimnya diangkat, berarti ada masalah. Mungkin apa ya? Mungkin karena tumor, ya enggak? Tumor ganas lagi ya, atau biasa disebut kanker. Kalian bisa cari referensi yang biasanya ini juga bagus nih. Kalau dokter, pokoknya kalau platform-platform kesehatan kan sekarang banyak banget. Misalkan pakai Halo Dokter, tapi selalu cek validasi referensinya ya. Ini kok berhenti ya? Halo dok, ini yang bagus sih tadi. Inhale, hello sehat aja deh. Hellosehat.com. Ternyata angkat rahim adalah nama lainnya. Di sini ada kata kunci nih. Untuk mengangkat rahim. Revita, ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Ternyata untuk operasi angkat rahim ini atau uterus ini nama medisnya adalah histerektomi. Ini bahasa Indonesia sini, serapan. Apakah nanti di ICD-10 persis ditulis seperti ini atau yang lain nanti kita tes. Jadi suatu prosedur medis untuk mengangkat rahim ya, uterus dan leher rahim atau serviks itu disebut histerektomi. Rahim atau uterus merupakan organ reproduksi tempat bayi berkembang selama masa kehamilan. Oke, itu fungsinya. Yang menjadi alasan karena apa? Ya karena sesuatu penyakit. Contohnya jenis penyakit kanker yang bisa menggunakan prosedur histerektomi adalah kanker serviks. Misalkan karena adanya kanker serviks maka dilakukan tindakan histerektomi. Itu ya.
kalau untuk pengertiannya. Jadi rahimnya diangkat itu tentunya karena ada alasannya, yaitu diagnosisnya. Nah, kita coba cari codingnya di ICD-10, ICD-9. Kalian boleh menggunakan menu pencarian, ataupun kalau mau pakai buku juga boleh, berarti pakai nanti ini ya, H, di alfabet H, hysterectomy. Tapi kalau karena kita pakai PDF, kita bisa pakai kata kunci hysterectomy. Ada enggak? Not found katanya. Kalau not found, kita coba cari di internet lagi. Hysterectomy ini biasanya ditulis pakai bahasa asingnya apa sih? Nah, biasanya kalau di platform ini menyertakan referensinya. Di paling bawah, teman-teman. Penyebutannya biasanya dari sumber referensi apa gitu. Ini pun ada yang parsial, ada yang sederhana atau total. Coba belum ke bawah. Nah, ini bacaan artikelnya bagus. Nah, di sini biasanya disertakan referensinya. Kalau tidak ada, bisa kita coba cari di sumber lain. Setidaknya pengertiannya sudah dapat. Ini tidak ada ya. Trombosis. Kita coba cari kembali ke mesin pencarian. Kalau di bahasa asingnya, nah ini ada ketemu deh. Merdeka.com. Hysterectomy. Nah, bisa jadi ini, teman-teman. Litemnya. Kita copy aja. Ini kenapa mouse-nya nggak bergerak? Hysterectomy. Nggak mau di copy karena dia dilindungi nih. Ini jadi website yang dilindungi biasanya nggak mau di copy. Oke, kita ketik manual aja di sini. Hysterectomy pakai Y, Tommy. Hysterek pakai Y, hysterectomy. Pakai K-nya jadi C. Ada enggak? Banyak ketemu teman-teman. Ada 71 hasil pencarian. Cuman kan kalau random kayak gini kan kemungkinan kita kesulitan. Coba pilih yang berdiri sendiri warna kuning nih. 68. Nah, histerektomi yang hanya histerektomi saja 68,9 codingnya. Kalau yang lokasinya ada di abdominal, berarti di belahnya lewat dinding perut ya. Ini 68,49. Tapi daripada ini langsung saja kecek atau kita klik 68,9 dulu. Nah, ini dia. Kalau yang hysterectomy NOS atau not other specified, ini 68,9. Unspecified. Nah, kalau yang specified, bisa lihat di bawahnya atau di atasnya. Nah, kalau yang di atasnya ini ragamnya banyak ya. Ada pelvic evisceration, jadi hysterectomy yang mana ini removal of ovaries, tubes, uterus, vagina, bladder, and urethra with removals of sigmoid colon and rectum. Jadi rangkaian ya, removal of ovaries. Ini pelvis kan area ini ya, area pinggul. Pelvis, pinggul sempit. Terus ada istilah lagi namanya radical vaginal hysterectomy. Ini 68,7. Nah, ada radikal abdominal. Ya, berarti spesifikasi yang mengkaitkan dengan abdominal radikal laparoskopik. Ini proses mengakses rongga perut ya.
secara operasi secara besar-besaran. Juga yang melalui vaginal, mengangkat leher rahim tapi melalui saluran vaginal 68,5. Jadi kalau yang ini yang total abdominal hysterectomy. Kalau total berarti semua dari kandung apa uterusnya itu diangkat total gitu ya. Kalau teman-teman nanti mendapatkan di rekam medis total abdominal hysterectomy, ya ini pilihannya 68,4, tapi di bawahnya kan ada subnya tuh, yaitu 68,41 sama 68,49. Ya. Jadi memang dalam menggali tindakan prosedur itu kita nanti akan dihadapkan pada lembar operasi. Nah, kita coba lihat cari di internet contoh lembar operasi itu seperti apa sih bahasanya. Kalau nanti manual, kan sering kita mendapati lembar operasi yang terutama kalau di bedah ini sangat apa ya, sangat tricky gitu ya, lembar operasi. Ada nggak yang studi kasus ya? Ini. Nah, biasanya lembar operasi kayak gini nih. Biasanya tulisannya tidak jelas juga. Lembar operasi. Nah, di sini laporan operasi. Tanda tangan dokter. Nah, laporan operasi ini biasanya ada letak-letaknya di mana. Terus misalkan histerektominya itu masuk histerektomi yang bagaimana. Kalau contohnya kita coba cari di internet yang sudah ada isinya, kadang ada loh yang bocor. Jadi kebocoran data ini kira-kira kenapa bisa lolos ya? Ini ada isinya kan? Nah, ini lolos ini. Tapi dia udah komputasi teman-teman. Perhatikan. Udah menggunakan, oh tapi nggak jelas ya. Ini biasanya karena scanan tapi dibaca pakai komputer jadi kacau deh. Kita lihat lagi yang lain. Lihat yang lain. Pakai kata ini kak, ini prosedur. Kadang ada yang bocor. Rekam medis sampai bocor gila cuy. Bahaya kalau saya paling takut model kayak begini. Ini fakta di lapangan sering kita dapati. Tapi ada juga yang bocor tapi namanya disensor gitu. Oh, kemungkinan hasil penelitian gitu. Yang sudah seizin. Tapi boleh nggak tuh? Nah, itu pertanyaan menarik. Ya, kalau saya sih termasuk yang hati-hati, jadi menghindari. Nggak usah dilampirkan. Takutnya bocor. Lembar RM operasi. Kalau lembar yang kosong alias form contohnya aja nggak apa-apa. Cuman kadang beberapa kesempatan saya menemukan yang ada isi aslinya gitu. Ini sih tadi ya yang satu ya. Ini ada isinya gila. Ngeri ini. Ini kah? Ini. Oh iya ini ada isinya. Coba kita lihat isinya. Saya pun penasaran jadi sekalian. Tapi acak ya. Karena ini kemungkinan hasil scanan ini. Iya hasil scanan ini. Jadi kacau ini. Tapi nama pasiennya ada, woi. Ini rumah sakit mana ini? Kok sampai bocor gini ya? Gimana sikap kalian dengan kondisi kayak gini? Ayo. Kalau tiba-tiba nama kamu sebagai pasien ternyata nongol di internet kayak gini, ini gimana nih menyikapinya? Pakai ini hasil penelitian, coba aja linknya Pak, lihat. Boleh. Ini adalah pertukaran dokumen. Kemungkinan gini teman-teman. Di lapangan, pada saat
Kan kadang kita cari file tertentu nih di komputer. Terus kan dia minta barter kan. Lalu ditukar. Lalu ditukar dengan file yang ada di komputer kita. Padahal file komputer kita kebetulan ada rekam medis asli. Ya akhirnya potensi terbreak atau ya, terulas di internet ya kayak gini nih. Tapi kembali lagi lah ke materi. Jadi untuk lembar operasi ini bisa digali untuk histerektominya itu seperti apa? Apakah dia total? Karena nanti kodenya beda. Total pun nanti ada yang total laparoskopik. Jadi ini rangkaian kegiatan bedah operasi pada area perut untuk ngangkat rahim. Jadi dari kata angkat rahim ternyata banyak pilihannya ya. Punyanya siapa tadi? Punya siapa tadi? Punyanya Revita. Oke. Oke, ini menarik lagi nih punya Donald. Donald ini ovarium ya. Pak, coba pakai pencariannya. Ini kan punyanya Donald ini adalah operasi pengangkatan ovarium. Jadi kita berangkat dari 3 kata, operasi pengangkatan ovarium. Kalau pengangkatan ini misalkan belum ketemu, tapi kita mau coba pakai ICD 9 langsung menggunakan istilah gitu. Kalau pengangkatan bahasa medisnya apa? Ada yang tahu enggak? Kalau pakai kata removal bisa enggak? Kita coba pakai kata removal, 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 repair, removal. Nah nih, di sini ada keterangan untuk removal ini yaitu excision. Jadi memotong keluar, excision. Nah, yang mau di removal apa? Ovarium ya, Dan? Ovarium. Ini A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi yang ovarium O, P. Nggak ada ya. Oh, ini C. Sorry. Ini removal C. Masih C. Cari yang ovarium. Banyak banget. Berarti kita harus turun ke bawah. Nah, nih. Prostat removal. Ini removal ovo. Nggak ada ya. Pilihannya salah. Bisa jadi. Kalau misalkan mentok kayak gini, bisa coba cari di internet juga untuk pengangkatan apa tadi? Pengangkatan operasi pengangkatan ovarium. Operasi ovarium. Nah, apakah ketemu? Coba kita cari. Setidaknya ini ada beberapa referensi yang mengarahkan seperti ini. Apakah benar? Hmm. Ini punya hellosehat.com, platform juga. Mengulas tentang ovorektomi, prosedur operasi pengangkatan indung telur. Ini ya judulnya. Kalau referensinya, artikel ini merujuk kepada bisa dilihat di bawah biasanya disertakan. Kalau enggak ada, bisa kita coba cari lain. Cuman tadi isinya menarik sih. Kebetulan sudah disebutkan oh namanya ya. Ovorektomi. Ovorektomi. Mana dari? Tapi ini udah serapan bahasa Indonesia ya. Biasanya kalau di bahasa ICD 10 itu kalau Tommy ini pakai Y. K ini biasanya pakai C. Bisa juga sih kita langsung apa namanya? Kita tebak langsung gitu. Ini kemungkinan pakai ovarectomy gitu. Ya, setidaknya ini sudah mengarah kepada untuk pengangkatan indung telur itu nama medisnya
ovarectomy. Coba kita copy aja dulu. Mau nggak di copy? Oh mau. Kalanya ada yang enggak. Terus kita coba cari di sini. Pakai alfabetik juga boleh. Berarti O pakai huruf O. Di ICD 9. OVO pakai F ya tadi ya. CD OVO. Nggak ketemu. Double O Pak. Pintar. Tapi di sini nggak ada eh, F. Tapi ada namanya pakai PH. Oporektomi. Coba ya. Kita coba. Nah, nih. Oporektomi. Ini sudah ketemu. Apa itu oporektomi? Mana tadi? Ini dia. Ada yang unilateral di 65.9. Ini sub-subnya karena saking banyak banget subnya kita langsung aja ke volume satunya. 65.39 dan titik 31. Ada yang unilateral oophorectomy. Kalau yang hanya oophorectomy saja, ada enggak? Kita coba copy, kita udah ketemu, lalu kita copy aja, cari di kolom pencarian. Ketemu berapa topik yang terkait ini. Ada terus bergerak, terus bergerak. Nah, ini yang paling induknya. Berarti 65. Ovarectomy tadi ya. Oh ya tadi inilah ya. 65 induknya berarti di atasnya. Nah, ini dia. Nah, kok nggak ketemu ya tadi? 65. Ini operasi ovari. Kalau yang ovarectomy dia memang mulai dari 65.3, yaitu yang untuk unilateral. Nah, kalau studi kasusnya kalau kayak gini kita nggak mendapatkan informasi apakah dia unilateral, apakah dia bukan, berarti gimana cara menerjemahkannya? Di laporan operasinya, di rekam medisnya kita hanya dituliskan ovarectomy. Tadi bisa dari sini teman-teman. Yang di huruf O. Mana ya? Ini dia. Oke. Di sini kalau yang hanya ovarectomy itu termasuk di dalamnya yang unilateral ya. Berarti 65.39. Kalau kita klik bisa juga. Nah ini other. Jadi tidak ada keterangan dia spesifikasinya gitu ya. Ya diartikan ini 65.49. Tuh. Pak, emang nggak bisa kita milih other unilateral ovarectomy yang ini? Ya itulah yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan di alfabetik ini kan langsung kita diarahkan ke induknya nih. Untuk ovarectomy dia adalah 65.9. 65.39 berarti kan unspecified. Lalu kita cek di volume satunya 65.39 juga. Ya ini akhirnya. Kita nggak tahu apakah dia bilateral atau unilateral misalkan di rekam medis. Maka pilih yang other ya. Terus punyanya eh karena Nirina ini bareng ya sama Theodora. Nirina ini operasi vaginoplasti untuk memperbaiki penampilan vagina. Oke. Vaginoplasti ini kayak operasi plastik lah ya, bedah plastik tapi pada area genitalia perempuan. Halo Nirina, halo Nirina. Iya, Pak. Kira-kira alasan apa yang mendasari, kondisi apa yang mendasari kenapa dilakukan operasi vaginoplasti?
kemungkinan vaginanya kayak mengalami infeksi gitu, Pak. Jadi harus diubah supaya lebih bagus. Ya, ya silakan kalian boleh cari referensinya, misalkan contohnya yang ini ya, kita buka. Oke, bagus. Nirina setidaknya sudah ada argumentasinya. Kita coba cari argumentasi pendukung. Vaginoplasti ya memang tentunya ada alasannya sebagai bagian dari prosedur. Kalau di sini contohnya ya, vaginoplasti ini merupakan metode operasi pada, ini ada chatbotnya ya. Metode operasi vagina yang bertujuan untuk mengencangkan, contohnya mengencangkan. Berarti kalau yang sedang kita sorot ini lebih ke penyakit atau ke estetika nih? Yang vaginoplasti ini nih, yang saya sorot nih. Emang organ genitalia bisa kendor ya? Ya mungkin aja karena adanya kondisi tertentu. Tapi kalau misalkan lebih sifatnya untuk estetik, karena memang operasi plastik biasanya karena untuk sisi estetik kan, atau keindahan gitu kan, atau mengembalikan ke posisi yang pada umumnya gitu. Nah ini ya terlepas alasannya apapun ya silakan gitu. Tapi secara apa namanya, tindakan prosedur medis harus ada yang melatar belakanginya. Kalau yang lain ini coba. Ada nggak alasan yang medis yang sifatnya spesifik? Kalau di sini kebanyakan nyebutnya mengencangkan ya. Jadi artinya ada pio atau pelunakan pada organ atau jaringan organ yang semestinya kencang lalu mengalami kondisi tidak kencang gitu ya. Oke lah, apapun itu, kita kembali ke konsep codingnya. Berarti vaginoplasti kita ketik pakai ini aja ya, alfabetik biar kalian mengenalkan. Kalau buku manual kan langsung cek ini nih, V. Kita cari vaginoplasti. Ada enggak? Ada vaginoplasti ini. Ya, masuk codingnya adalah ini dia, 70,79. Yuk kita cek di volume satunya, vaginoplasti. Dia termasuk di dalamnya ada repair of vagina atau perbaikan organ genitalia wanita ini. Ada juga yang kolpoperineoplasti atau namanya yang lainnya itu repair of old obstetric laceration of vagina. Berarti karena faktor UU ya, faktor usia ya, mengalami pengendoran misalkan gitu. Coba kalau kita menggunakan kata kunci vaginoplasti. Kamu enggak? Kenapa tidak? Tidak. Kenapa enggak ada ya? Di sini ada nih padahal vaginoplasti. Oh, ini kita blok, kita carikan. Mana? Nggak ketemu ya. Karena kita udah berada di tempat pencariannya cuma satu ini, ya, yaitu 70,79. Nah ini, kalau dicek di volume satu ternyata untuk vaginoplasti ini termasuk yang istilah ini ya, other repair of vagina. Oke, sip, vaginoplasti. Terus punyanya Dora, operasi miomektomi, mengangkat jaringan mioma. Ektomi, mengangkat mioma. Apa itu mioma? Kita coba cari. Mioma itu apa sih? Mioma ini apakah tulisannya gini? Nah, ini di Halodoc juga ada referensi ini. Kita coba. Biasanya bagus referensinya. Kita lihat referensi di paling bawah. Oke, referensi yang dikutip dari jurnal, dari artikel ini adalah dalam WebMD. Oke, diakses pada tahun 2019.
Oke, terus NHS ini kayak Kementerian Kesehatannya UK ya, United Kingdom atau Inggris. Terus Mayo Clinic, ini referensinya. Nah, dalam artikelnya Halodoc ini mioma itu apa sih? Mioma ini adalah dia merupakan suatu pertumbuhan, berarti pertumbuhan abnormal ya, atau pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim, teman-teman. Tapi ditekankan di sini sebutkan tidak ganas. Tidak ganas, guys. Berarti ini mioma ini termasuk tumor ya. Kalau yang ganas itu kanker. Di mana mioma berasal dari sel otot polos yang terdapat di rahim. Dan beberapa kasus juga berasal dari otot polos pada pembuluh darah dan rahim. Nah, pertanyaannya apakah di ICD ditulis persis mioma? Coba kita lihat. Pakai ini aja dulu. Saya suka menunjukkan yang pakai manualnya dulu. Mioma, ada nggak? Magnet, MI, mioma. Kalau nggak ada, jangan-jangan pakai Y. Oke. Miomektomi, miomaplastik. Ini ada yang sama-sama. Miektomi, kalau yang di referensinya Halodoc, atau yang ditanyakan oleh si Dora ini, mioma ya. Halo Dora. Ya, Pak. Operasi miomektomi ya, miomektomi. Ya, Nah, miomektomi. miomektomi ke miomek. Nih dia, ketemu nggak? Kalau di buku manual kalian, miomektomi. Oke, miomektomi. Agak tricky banget sih ngucapinnya. Miomektomi. Terus ini 68.29. Kita lihat di volume satunya, miomektomi. Tapi yang uterin ini ya. Ini induknya adalah other excision or destruction of lesion of uterus. Jadi pemotongan atau penghancuran area uterus pada area tertentu ya. Subnya adalah uterun miomektomi. Kalau di referensinya di sini pakai bahasa Indonesia jadi mioma uteri. Oh enggak, ini alasan medisnya ya. Suatu pertumbuhan. Nah, ini nanti untuk mioma uteri ini dilakukan miomektori, apa? Miomektomi. Jadi angkat miomanya itu. Ada juga yang histerektomi ya ini ya. Oke. Coba kita cari di internet studi kasus untuk rekam medis miomektomi. Kita lihat, biasanya penelitiannya ada. Banyakan jurnal-jurnal dari luar negeri kalau pakai bahasa asing. Google Scholar. Oke, cari jurnal. Udah disuruh cari jurnal kan untuk metodologi penelitian? Minimal berapa jurnal kalian? 15? 10? Myomectomy. Kalau yang jurnal Indonesia ada enggak? Studi kasus pakai buta kode. Studi kasus. Oke, enggak ada ya. Hubungan penggunaan clinical pathway terhadap tindakan laparoskopi kehamilan dengan myoteri post. Nah ini kita lihat nih kehamilan dengan mioma uteri post myectomy. Kita sitase ya, Pak. Nah, ini untuk daftar pustakanya kopi aja.
Itu citationnya. Kita lihat isinya. Ada nggak laporan studi kasusnya? PDF sih, tapi lemot ya. Akhirnya nih, ada nih. Ada PDF-nya, ada jurnalnya. Nggak usah download lah, lama nanti. Mending kita baca abstraknya aja. Tapi udah ke download ya. Ya udah. Sebenarnya saya cuma mau baca abstraknya sih. Coba di sini abstraknya. Fibroid uterus selama kehamilan merupakan sebuah masalah potensial serius yang sering menjadi perhatian dalam praktek klinis. Fibroid uterus sudah sejak lama dikaitkan dengan penyebab buruknya prognosis kehamilan. Dan di mana myomectomy sebagai studi kasus untuk prosedur tadi punyanya Dora ya, merupakan tindakan pembedahan yang biasanya tidak dilakukan saat operasi sesar. Yang biasanya tidak dilakukan saat operasi sesar. Jadi dilakukan prosedur secara tersendiri ya, bukan bareng-bareng dengan SC gitu. Pada umumnya ahli dalam kandungan menghindari myomectomy pada kehamilan maupun operasi sesar dikarenakan ketakutan akan pendarahan. Oke, ada alasan medis ya. Nah, ini dalam penelitian ini, dalam jurnal ini adalah kasus seorang wanita berusia 26 tahun. Nah, nanti soal saya kayak gini teman-teman. Soal UAS saya ambil dari studi kasus. Jadi nanti kalian terjemahkan codingnya. Gitu. Seorang wanita berusia 26 tahun dengan kehamilan C1 ya, berarti ini kehamilan pertama dengan usia kandungan 39 sampai 40 minggu. Ini udah kelewat nih atau normal atau enggak normal nih? Kalau usia kandungan 39 sampai 40 minggu ini normal enggak? Normal enggak? Berapa minggu biasanya sih kalau ibu hamil? Kalau di ICD teman-teman bisa cek. Coba ya. Eh, kita cek di PDF ICD 10. Pernah lihat belum? ICD 10 volume 2. Itu ada namanya usia kandungan. Di sini pakai kata kunci weeks kalau nggak salah. Dengan HP. Kembali kecepatan ini sah. Ini studi kasus juga. Di depan ya. Saya lupa ingat di halaman berapa ya. Siapa? Ria. Ria. Oh bukan di sini. Tapi dia di halaman terakhir deh. Di buku ICD kalian. Itu volumenya volume. Kalau di PDF nggak ada. Saya foto di grup ya. Coba kalian lihat hasil fotoan saya di WA. Nih, kalau di ICD 10 ternyata untuk usia kehamilan itu disebutkan normalnya berapa? Saya foto. Namanya topiknya adalah gestasional susah ya. Gestational age. Nggak tahu di buku ICD kalian yang miliki itu ada nggak bagian ini? Ya ada di volume 1. Oke, itu dia. Saya kirim ke grup.
Coba kita lihat di WA. Kalau di ICD, kelihatan nggak? Usia kandungan itu dianggap cukup atau completed itu terjadi apa ya? Rentangnya adalah 280 hingga 286 hari. Atau kalau dalam minggu ini adalah 40 minggu ya. Tapi di sini dikriteriakan preterm, term, dan postterm. Kalau preterm berarti belum cukup umur. Kalau term berarti cukup umur. Postterm berarti lewat umur. Nah, kalau yang normal berarti berapa minggu nih? Coba kalian baca. Yang term. POM atau dari 37 minggu hingga kurang dari 42 minggu ya. POM 37 completed weeks to less than 42 completed weeks. Kalau hitungan harinya 259 hari sampai 293 hari itu disebut kehamilan cukup umur. Kalau kurang apa ya? Tidak cukup umur itu less than 37 completed weeks atau kurang dari 37 minggu. Ya. Atau kalau dalam hitungan hari less than 259 ya. Less than 259 days atau kurang dari 259 hari usia kandungan of gestation. Nah, kalau yang lewat usia atau lewat umur, kandungannya adalah 42 minggu atau lewat. 42 completed weeks or more. Atau kalau hitungan harinya adalah 294 hari atau lebih usia kandungan. Ini klasifikasi untuk usia kandungan atau gestational age. Silakan ditulis tuh teman-teman yang ada di grup. Udah saya bagikan. Ini jadi dasar ya, kalau nanti ada kasus-kasus kayak gitu. Ternyata di ICD ada. Coba cek buku ICD kalian yang manual ada nggak? Di halaman terakhir volume 2. Volume 1, sorry. Volume 1. Nah, kalau kembali ke studi kasus jurnal tadi, mana tadi ya? Ini berapa minggu teman-teman? Seorang wanita, udah kelihatan belum? Berapa? Seorang wanita berusia 26 tahun. Kalian usianya berapa? Dengan